kan juga ada kalau tadi kan kata bunda kan apa kayak cara bicara atau apa itu aku ngikutin aja sih. Tapi nyaman. Sometimes kayak ada ini loh bun, orang tuh nanya Halo teman, hari ini di rumah kebetulan ada tamu, Vicky. Halo Vicky. halo teman. Nah, Vicky ini adalah teman dari anakku. Lah, untuk detailnya Vicky ini siapa? Biar Vicky menceritakan tentang dirinya sendiri. Ayo Vicky, ceritakan kepada teman-teman semua di luar sana, siapa dirimu? Jadi penonton Bunda dipanggil teman ya? Iya teman. Hai teman semuanya. Nama aku Vicky Mentrova. Biasa gue dipanggil Vicky. Apa yang biasa dikenalin ya, umur 22 tahun. Terus jenis kelamin pasti laki ya bun. Masih lagi. masih laki. Oke. Jadi aku masih laki. Sekarang masih kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Aku asli dari Jakarta. Oke. Udah itu aja mungkin ya perkenalan nih. Oke, kita lanjut ya. Oke. Biasanya saya sama Vicky ini ngobrolnya intim, tapi tanpa kamera, record ya, tanpa recording. tanpa kamera. Nah, sekarang agak beda. Nah, Vic, Iya. aku mau ngulik lebih dalam ya. Sejak kapan Vicky merasa bahwa sisi perempuan itu lebih menonjol dari sisi laki-laki? Sebenarnya kalau ditanya sejak kapan ya, aku tuh kayak nggak bisa ngingat gitu loh bun. Cuman kalau dari orang-orang rumah, mereka tuh ceritanya aku tuh kelas 2 tuh belum kayak gini, kelas 2 SD. Masa belum terlihat lah sosok sih sisi feminimnya. Kayaknya aku pokoknya SD sih, SD udah mulai, cuma aku buat spesifiknya di kapan aku nggak bisa. Mulai itu maksudnya mulai apa? Masa udah mulai suka main, kayak aku SD aku tuh mainnya Barbie. Aku bener-bener dibeliin Barbie kayak gitu-gitu. Terus sebenarnya bukan dibeliin sih, aku mainan Barbie kakakku cewek kan di rumah. Terus aku lebih suka berkegiatan di rumah gitu loh bun, kayak bantuin masak, bersih-bersih rumah, setrika kayak gitu. Pokoknya aktivitas rumah. Ya? Nah, aku juga waktu itu pas pindah ke rumah tante aku tuh suka banget ngurusin tanaman di depan rumah. Jadi aku tuh setiap hari ngurusin kayak gitu-gitu. Vicky berapa bersaudara sih? Aku 3, kakakku cowok semua, aku anak terakhir. Kakaknya cewek semua atau cowok semua. Kamu anak terakhir? Aku anak terakhir. Oh, gitu. Cuman gini, jadi aku dari kecil kan ikut sama nenek aku ya. Sampai aku kelas 4 kayaknya itu aku pindah ke rumah tante aku. Jadi aku gak satu rumah sama kakakku yang cowok. Nah di rumah tante aku deket sama sepupu aku yang cewek kayak gitu. Tapi di rumah bukan dominasi cewek kan di rumah? Bukan, di rumah tante aku pun ada, ya sama sih, ada kakakku cewek, tante aku cewek, adik sepupu aku cowok. Oke. Terus sejak kapan berani memutuskan untuk berdandan ala perempuan? Oke. Kalau misalkan mulai memutuskan ya, mungkin nanti dikasih gambarnya boleh ya bun, kasih foto aku. Ada di mana gambarnya? Jadi kalau sebelum sesudah gitu ya, ada before after. Jadi awal-awal aku berani banget, gimana ya, udah memutuskan buat berani
mempresentasikan diri aku kayak gini itu semester 3 kayaknya, semester 2 kuliah. Jadi aku waktu maba tuh belum mau kayak pakai make up, aku belum mau, aku pakai lipstick pun enggak waktu maba. Cuman berjalannya waktu akhirnya proses pencarian jati diri aku terjadi pas di Jogja, which is pas aku kuliah kan. Ya udah akhirnya oh ternyata nyamannya di sini kayak gitu. Dan selama proses penemuan itu aku semenjak di Jogja tuh aku gimana ya, aku nggak coba buat ini sih bun, ngelawan gitu loh. Jadi aku bener-bener nyari dan nerima kayak gitu. Untungnya aku dapat support system yang bagus di Jogja. Dan sebelum aku ke Jogja, teman-teman aku di Jakarta juga suportif banget kayak gitu. Jadi nggak ada yang ngebully atau apa. Tapi seingat Bunda pada saat acara apa ya itu di kampus di awal-awal kalian kuliah, Bunda lihat Vicky nge-MC dan itu juga udah perempuan banget. Dandan ya. Oh itu Udah waktu perempuan banget. iya benar-benar. Cara ngomongnya, pembawaannya, body language-nya itu udah gemulai banget memang. Oke. Dengan berani mengambil keputusan untuk berubah mengikuti isi hati, mengikuti naluri, konsekuensi apa yang Vicky dapat atas pilihan itu? Atas pilihan aku gini ya, banyak ya konsekuensinya. Mungkin kita bisa runtut mulai dari yang paling dekat, keluarga dulu. Jadi kalau misalkan konsekuensi dari aku mutusin kayak gini, jadi aku tuh gimana ya bun, termasuk ini sih dulu tuh nekat nggak nekat gitu loh. Jadi awal banget aku ke Jogja itu tuh nggak ada support finance, nggak ada support berbentuk dukungan pun nggak ada. Ya ada sih kakakku yang ngedukung, cuman kan kita tuh butuh, maksudnya kalau aku personal itu butuh support finance kan untuk bisa survive di tempat baru kayak gitu. Dan aku nggak dapet waktu itu. Ya konsekuensinya ya itu akhirnya aku mutusin ninggalin Jakarta. Aku waktu itu udah ada freelance gitu, ada di event gitu. Akhirnya aku ya itu ninggalin kerjaan, ninggalin keluarga, ninggalin temen. Jadi benar-benar ke Jogja harus survive dan ya gimana caranya tuh bisa hidup kayak gitu. Itu konsekuensi paling berat ya. Paling berat waktu awal-awal aku pindah. Nah makin kesini ternyata makin banyak yang lebih berat bun. Misalkan gimana ya, akhirnya gini, jadi setiap ada masalah yang udah teratasi ternyata ada lagi yang lain dan makin berat gitu sih. Dan jadi itu adalah hidup. Jadi masalah itu tidak akan selesai. Challengingnya tuh berasa gitu. Tantangan demi tantangan akan terus tetap ada. Itu tadi kan itu dari keluarga. Kalau misalkan dari lingkungan tuh banyak juga kayak sebelum akhirnya aku dia berbentuk yang kayak gini, masa rambutnya panjang, makeup itu kan masih laki ya bu, maksudnya bentuknya masih laki tapi udah mulai udah apa kan pasti orang juga mungkin ngeliatnya risih ya. Jadi itu sih kalau misalkan konsekuensi dari masyarakat tuh awalnya ya sering dapat pandangan-pandangan aneh. Nah aku juga sering banget dapat catcalling kalau misalkan ke kampus atau lagi main, karena dulu kan aku suka banget pakai pendek ya bun. Sering banget aku dapat catcalling kayak gitu. Cuman makin kesini akhirnya makin belajar terus gimana ngebangun manner terus attitude-nya juga di masa ya kita coba buat baik gitulah, akhirnya ya bisa teratasi gitu sih. Kalau dari orang rumah pernah nggak ada kayak semacam larangan, peringatan atau apapun bentuknya ya, meminta supaya Vicky untuk kembali ke kodratnya sebagai laki-laki? Ada nggak yang seperti itu? Ada sih, kakakku yang kandung yang cowok. Jadi aku tuh lumayan putus komunikasi gitu waktu awal kuliah, sampai kayaknya mulai dekat lagi tuh semester kemarin. Jadi itu aku tuh sama kakakku tuh kayak dekat tiba-tiba enggak, dekat tiba-tiba enggak kayak gitu. Karena dulu tuh aku enggak yang selalu minta apa-apa minta kayak gitu. Nah ini karena corona kan bun, akhirnya aku minta dong, masa minta bantuin.
Nah itu akhirnya deket lagi, dan ya itu sih awal-awal aku deket lagi tuh aku kayak cerita, maksud aku sekarang udah kayak gini, aku udah mutusin buat menjadi seperti ini. Dan kakakmu bilang apa? Gimana, aku bilang gitu. Dia bilang ya nggak, ya it's okay, masa itu pilihan kamu, cuman yang penting tuh nggak merugikan orang lain. Pasti kayaknya mostly orang yang misalkan kita bisa cerita pasti mereka jawabnya yang penting nggak merugikan orang lain kayak gitu kan. Terus dia juga ini sih Bun, kayak ya kalau bisa balik lah kayak gitu. Cuman ya aku bingung sih harus jawab apa kalau misalkan dia bilang kayak gitu, karena kata-kata kalau bisa balik dia kayak seolah-olah tuh aku salah jalan atau apa gitu loh Bun, ngerti kan Bun? Dan sebagian orang bilang itu penyakit Iya, yang itu bisa tuh sembuh. itu nyebelin banget. Bener. Maksudnya tuh gimana ya? Jadi menurut aku ini tuh bukan suatu kesalahan, cuman beda aja gitu. Kalau misalkan dibikin pernyataan, oh iya dia beda, itu aku bisa terima. Cuman kalau dibilang oh itu salah, kayak enggak deh kalau misalkan dibilang salah menurut aku ya. Menurut Vicky ya, mendefinisikan tentang pilihanmu ini apa? Berbeda itu karena lingkungan atau berbeda? Oh ini karena memang part yang harus aku jalani, berbeda karena oh aku lebih nyaman dengan berdandan, gaya berbicara dan segala macam itu lebih ke mengikuti naluri feminim daripada maskulinnya. Definisi Vicky itu yang seperti apa? Yang sekarang kamu jalani, keputusan yang kamu ambil ini, Vicky bisa definisikan sebagai apa? Jadi kayak aku identify aku as apa gitu ya. Aku pada ini aku masih bingung sih Bun, kalau dilihat kayak beberapa, aku sering banget orang nanya, oh lo identify apa sih? Aku bingung sih, masa ya aku cowok, cuman ya aku kayak gini gitu. Jadi kalau misalkan ditanya gimana, mungkin masuknya queer kali ya. Gitu sih. Jadi enggak ya, aku masih belum, karena aku juga belum pelajarin lebih lanjut lagi, karena aku sejauh ini cuman ya Ngikutin kata hati aja, kayak ngikutin gitu. naluri aja. Jadi makanya kadang juga ada kalau tadi kan kata Bunda kan apa, kayak cara bicara atau apa, itu aku ngikutin aja sih. Tapi nyaman. Sometimes kayak ada ini loh Bun, orang tuh nanya, lo gak capek ngomong kayak gitu? Terus kayak, ngomong kayak gimana maksudnya? Karena emang udah sehari-hari kayak gini, kayak gitu loh. Kayak gitu sih. Lebih nyaman, berarti lebih nyaman menjadi seperti yang sekarang daripada memaksakan diri Ya, menjadi laki-laki seutuhnya. yang lain kayak gitu. Itu sih. Jadi aku apa ya? Aku ngejalanin yang emang ya udah. Aku ngerasa oh ini aku nyaman nih, dan selama itu menurut aku nggak mengganggu orang ya udah. Karena sejauh ini aku benar-benar itu sih Bun, gimana ya? Mungkin ini bisa juga buat teman-teman yang di rumah ya. Jadi masa selama kita punya prinsip hidup kita sendiri, gimana ya, usahain tuh kita nggak bener-bener nggak ngeganggu orang deh itu. Jadi ketika ada orang ngusik kita tuh kita bisa ngelawan kayak gitu loh Bun. Ketika berproses dari kelas 2 SD sampai berani memutuskan untuk oke, aku memutuskan untuk menjadi diriku sendiri, dalam tanda kutip ya, menjadi diri sendiri. Selama itu Vicky merasa sendiri atau ada support system dari orang tua, dari teman, dari saudara yang secara tidak langsung membentuk Vicky? Iya. Jadi kalau dari keluarga itu bener-bener zero, maksudnya nggak ada, maksudnya karena kalau misalkan ya kayak cerita keluarga lainnya ya kayak kayak gitu. Dan apalagi kan mungkin keluarga aku tuh masih dibilang yang lumayan kolot ya Bun. Jadi kalau ada hal-hal baru ya pasti mungkin karena emang kurang taunya juga. Jadi aku sebenarnya nggak menyalahkan, dan aku juga nggak pernah menyalahkan mereka kayak gitu. Akhirnya ya aku nerima aja sih, mungkin kayak oh jadi kayak bukan harus sih, jadi aku yang harus menyadari ya, maksudnya menyadari hal-hal kayak gitu. Cuman kalau misalkan support system itu, aku dapat support system terbesar aku tuh dari teman-teman aku di Jakarta.
sampai aku dapat di Jogja, akhirnya aku dapat juga kayak gitu. Cuman gimana ya, lumayan susah juga gitu loh Bun untuk dapat support system dari teman tuh. Jadi kita harus bener-bener yang karena masyarakat kita tidak terbiasa dengan adanya perbedaan. Itu faktanya. Ini agak dalam ya. Iya. Vicky muslim? Iya, aku muslim. Oke. Vicky sholat? Aku sholat, Okay. Alhamdulillah. Kalau sholat pakai mukena apa pakai sarung? Jadi aku kalau di kosan aku selalu pakai sarung. Aku pakai baju koko. Jadi buat teman-teman aku yang sering main ke kosan pasti mereka tahu. Jadi ada satu gantungan yang itu emang buat alat-alat ibadah aku kayak gitu. Cuman aku ada fun story Bu. Waktu itu aku lagi main ke rumah teman aku. Aku nggak pakai, masa aku nggak bawa perlengkapan sholat, dan di situ cuma ada mukena. Jadi karena harus ya, maksudnya kita harus menunaikan ibadah wajib ya, akhirnya ya udah aku sholat tapi aku pakai mukena. Jadi kayak aku pakai celana roknya sama palanya, cuma palanya itu aku masukin gitu biar nggak jadi hijab kan. Biar nggak jadi hijab. Tapi intinya Vicky muslim. Aku ibadah. Vicky masih sholat, masih melaksanakan. Kalau nggak salah kemarin puasa juga puasa kan? Aku puasa full, alhamdulillah. Puasa full, alhamdulillah. Dan tidak meninggalkan kewajiban. Okay. Teman, sebenarnya masih banyak yang pengen aku kulik, cuman ya karena keterbatasan durasi. Mungkin ini sesuatu yang baru ya, sesuatu yang bukan baru sih, di lingkungan kita, di masyarakat kita sudah banyak sekali kita melihat perbedaan. Di bumi ini ada perempuan, ada laki-laki, dan ada di antaranya. Itu adalah fakta. Cuman memang tidak semua orang bisa menerima, dan tidak semua orang bisa melihat tanpa ada tatapan nyinyir ya. Beberapa masih ada tatapan nyinyir. Ya oke lah, itulah hidup, itulah perbedaan. Cuman sebagai orang tua, itu memang kita harus benar-benar aware terhadap anak-anak kita. Jadi tugas kita itu untuk membersamai mereka, memastikan bahwa dalam proses pencarian jati diri itu jangan biarkan mereka sendirian. Supaya jika terlihat ada perbedaan-perbedaan seperti yang dialami Vicky, itu orang tua bisa langsung menangkapnya. Orang tua bisa cari treatment untuk mengatasi supaya anak tersebut tidak sendirian, tidak merasa sendirian seperti yang dialami oleh Vicky. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, di antara laki-laki dan di antara perempuan itu ada yang di tengah-tengahnya seperti Vicky dan beberapa teman lainnya. Jadi bijaksanalah terhadap mereka. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan apresiasi dan kesempatan yang sama. Oke, sekian dulu episode bersama Vicky. Nantikan episode-episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Dadah. Dadah. It's not wrong, it's just different. Jadi berbeda bukan berarti harus dikucilkan. Saya berharap teman di rumah yang menonton video ini bisa memahami dan menghormati setiap keputusan yang diambil oleh setiap orang. Spread love, no hate. See you on the next video.